Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2096 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 140 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 14 ini, kita dapat merasakan apa yang dirasakan penulis kitab Mazmur ini, yaitu Raja Daud itu sendiri, di mana Daud mengalami banyaknya tekanan, banyaknya persoalan pergumulan, banyaknya perlakuan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan terhadap dirinya. Daud mengalami banyak sekali pergumulan waktu Daud dikejar-kejar Raja Saul yang berniat untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan menyertai Daud, sehingga Daud selalu lolos dari bahaya yang membahayakan dirinya. Oh haleluya, saya percaya saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara dan memberkati kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Memang betul, dalam kehidupan kita merasakan ketidakadilan, merasakan kita ditekan, kita mengalami satu tekanan yang luar biasa oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak buta. Tuhan tahu apa yang anak-anaknya alami. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini, ayat 13 dan ayat 14 ini merupakan kesimpulan Daud dari ayat 1 sampai ayat 12 ini. Kesimpulannya di ayat 13 dan ayat 14 ini. Yang pertama, Daud akhirnya menyimpulkan apa yang terjadi, yang dia alami, yang dia rasakan. Dia mengatakan yang pertama, Tuhan pasti akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas, atau orang percaya, orang benar yang tertindas. Saya kasih contoh. Itu sebenarnya milik saudara, rumah, tanah, harta benda, tetapi diambil orang yang tidak takut Tuhan. Dirampas, direbut, dikuasai. Padahal itu milik saudara. Saudara mungkin tidak berdaya, karena orang yang merampas, menguasai itu adalah orang kuat. Tapi percayalah saudara, ada keadilan Tuhan. Pasti suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan keadilannya kepada saudara yang hidup takut akan Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara menderita, saudara dirampas hak-hak saudara. Percaya, pasti satu saat nanti
Tuhan akan menyatakan keadilan kepada saudara. Amin. Haleluya. Saudara, lihat Nuh. Nuh mendapat keadilan Tuhan. Amin. Dia memang bekerja dengan luar biasa, saudara. Bertahun-tahun dia mengerjakan bahtera itu. Dia mempersiapkan segalanya. Dia dihina, dia difitnah, dia diperlakukan dengan tidak adil dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka menertawakan dia, mengatakan Nuh itu gila dan lain sebagainya. Tapi lihat, keadilan Tuhan sungguh nyata kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Lihat juga Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir. Di Mesir dia diperlakukan tidak benar, di mana dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, padahal dia tidak melakukan kejahatan. Yusuf hidup benar, tetapi diperlakukan dengan tidak benar. Saudara, lihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Keadilan Tuhan sungguh nyata. Tidak selamanya dia menderita. Ada satu saat di mana keadilan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada orang yang menderita karena kebenaran. Mereka akan dimuliakan. Amin. Akhirnya cerita dari Yusuf itu sungguh luar biasa. Dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir. Menjadi orang kedua dalam pemerintahan di Mesir. Artinya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Amin. Padahal dia seorang budak yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Tapi saudara lihat, keadilan Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Roma 8 ayat 18 berkata begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita betul-betul menderita, padahal kita sudah hidup benar. Tapi percayalah, keadilan Tuhan akan Tuhan menyatakan kepada kita orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran. Tuhan akan nyatakan keadilan Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara keadilan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Itu yang bicara keadilan. Amin. Kalau kita melakukan satu kebaikan, wow, itu akan menghasilkan berlipat-lipat kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara bergumul, saudara menderita karena saudara sudah hidup dalam kebenaran, lalu kuasa-kuasa kegelapan menghancurkan kehidupan saudara, percayalah, satu saat nanti keadilan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita belajar di sini. Tuhan akan membela orang miskin. Artinya hak-hak orang miskin yang dikuasai oleh orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh besar, lalu merampas harta milik, baik itu tanah, rumah, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan pasti akan membela hak orang miskin yang ditindas itu. Mungkin orang-orang akan membela orang kaya itu karena mereka ingin mendapat keuntungan dari orang kaya itu. Saudara, banyak kali kasus seperti itu. Bahkan sempat viral di mana ada seorang jenderal yang turun di lapangan membela orang yang tanah, orang miskin yang direbut oleh penguasa tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di sekitar itu sampai di pejabat-pejabat membela orang kaya itu. Karena orang kaya itu sangat kuat, baik itu relasinya, baik itu uangnya sangat kuat, sehingga dia bisa menyuap siapapun.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membela orang-orang yang haknya dirampas, dikuasai, direbut oleh orang-orang yang kuat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan yang berat. Saudara tidak punya uang untuk mengurus semuanya, untuk dapat membela perkara saudara. Tidak ada orang yang mau membela saudara karena saudara miskin, saudara tertindas. Percayalah, Tuhan pasti bela saudara. Amin. Ada berapa banyak orang saudara yang mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak punya pengacara, dia membela perkaranya sendiri di pengadilan. Dan Tuhan sungguh beracara. Lawannya yang kuat, punya pengacara hebat, tetapi kalah. Sementara orang miskin ini tidak punya pengacara. Dia percaya Tuhan adalah pengacaranya, Tuhan adalah pembelanya. Dan mereka keluar menjadi pemenang dalam sidang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah terus di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang akan maju di depan kita, membela semua hak, semua perkara, semua persoalan kita. Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar dari kesimpulan Raja Daud tentang perjalanan hidupnya di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Yang ketiga, orang benar akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pada akhirnya orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhanlah yang akan keluar menjadi pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, betul kita mengalami banyak tekanan. Banyak orang mungkin yang tidak senang dengan kita karena kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup jujur, kita hidup berintegritas. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kita, apa yang kita lakukan saudara. Sehingga mereka menekan kita, mereka membenci kita, mereka mengucilkan kita. Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin saudara hanya sendirian, tapi percayalah, Tuhan akan membawa saudara kepada podium kemenangan. Amin. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Artinya apa, saudara? Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan atas persoalan pergumulan yang saudara alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan terus. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan kepada saudara dan saya. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang akan membawa kita kepada keberhasilan serta keberuntungan. Pemeliharaan Tuhan yang hebat, luar biasa, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Mungkin memang kita mengalami satu pergumulan perekonomian yang luar biasa. Kita memang betul, karena hidup benar kita susah, kita menderita. Tapi percayalah, Tuhan bertanggung jawab akan hidup saudara. Tuhan yang akan memelihara saudara, yang akan menyediakan kita makan minum tepat pada waktunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya kepada kita, orang-orang benar yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita diterpa begitu banyak tekanan, persoalan, pergumulan yang mau menjatuhkan kita, orang-orang benar yang mau menyingkirkan kita,
yang mau merebut, menguasai semua yang kita miliki. Percayalah, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti membela orang benar. Mau dia kaya, mau dia miskin, selama dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan bela. Amin. Saudara perhatikan, ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mau hidup takut akan Tuhan, tantangannya luar biasa. Betul? Saudara mengalami satu tekanan luar biasa. Seolah-olah Tuhan kok berdiam diri dengan apa yang terjadi pada kita. Percayalah saudara, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan sedang menguatkan iman kita dalam pergumulan itu, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Dan percayalah, pada akhirnya kita akan mengalami saudara, hal yang dahsyat, hebat, luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membela orang yang tidak benar. Tuhan tidak pernah membela orang-orang seperti itu. Kalau mungkin manusia membela orang yang tidak benar, sering terjadi. Saudara bisa melihat di sekitar kita, banyak orang membela orang kaya karena ingin mendapat cuan, keuntungan dari sana. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah membela orang yang tidak benar. Selama saudara hidup benar, entah status saudara orang kaya maupun orang miskin, pasti Tuhan bela. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Daud menyimpulkan apa yang terjadi, yang dia alami dalam kehidupannya sebagai orang yang takut akan Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dia merasakan dan mengalami kehidupannya juga begitu berat. Dia harus membayar harga karena percaya kepada Tuhan. Dia menderita, dia ada di bawah tekanan, dia banyak mengalami persoalan pergumulan yang begitu berat. Tapi Daud menyimpulkan pada akhirnya Tuhan memberikan keadilan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti membela hak-hak orang miskin yang direbut, yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tuhan membela hak-hak orang miskin. Dan yang ketiga kita belajar, orang benar akan keluar menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.